Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita akan bercerita tentang Abu Nawas. Jadi begini sahabat-sahabat, ada sesuatu hal di sekitar atau di pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid itu tidak bisa dilaporkan dengan hanya secara lisan saja ya. Jadi ketika ada berita, ada permasalahan, itu harus terjun ke lapangan, kita sidak melihat langsung kejadian atau mungkin untuk memperkuat alasan-alasan, bukti-bukti terkait sesuatu yang tindak kriminal atau lain sebagainya. Nah, yang terjadi pada saat itu adalah adanya praktek jual beli budak. Nah, ini adanya praktek jual beli budak yang padahal hal itu sudah dilarang oleh Rasulullah. Jadi ora oleh wis ditutup carane pintu perbudakan. Lah kok cek ono praktek. Dan ini sangat sulit apabila hanya dilaporkan kepada Baginda Raja, dan akhirnya Abu Nawas punya ide inisiatif untuk menjual raja sebagai budak, karena ya pikir yang layak dan patut untuk dijual sebagai budak itu yo raja, karena yang raja itu yang selalu membuat uripe Abu Nawas gak jenak, gare pikinane bundel dan lain sebagainya. Kali ini mau dikerjani, diprank karo Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas menghadap kepada Baginda Raja. Salam hormat Baginda Raja yang mulia. Ada apa Abu Nawas? Ada sesuatu hal yang sangat menarik yang ingin saya perlihatkan kepada Baginda Raja. Oh, apa itu Abu Nawas? Oh, ya sesuatu yang rahasia Raja, dan ini belum pernah dilihat oleh siapapun. Nah, maka dari itu saya ingin memperlihatkan kepada Baginda Raja tentang sesuatu yang istimewa ini. Oke, ayo kalau begitu kita berangkat Abu Nawas. Tunggu dulu Raja, kita sebelum berangkat, karena ini sesuatu yang rahasia supaya rakyat tidak tahu kalau Baginda Raja di situ atau mengetahui hal ini, Baginda harus menyamar seperti rakyat biasa. Oh, begitu. Oke, siap. Akhirnya Baginda Raja menyamar memakai baju biasa seperti rakyat jelata, tidak memakai baju kebesaran kerajaan ya. Dan akhirnya mereka berdua kemudian berangkat ke suatu tempat, tempatnya di sekitar hutan lah. Dan tibalah di sana, kemudian Baginda, oke Baginda, Anda tunggu di sini saja, saya akan ke sana. Dan selanjutnya setelah sang raja berserta Abu Nawas tiba di hutan ya, kemudian Baginda disuruh duduk di bawah pohon, dan Abu Nawas menemui seorang badui penjual budak. Nah, setelah itu setelah interaksi komunikasi, badui itu melihat calon budak yang hendak dibelinya dari kejauhan, dan Abu Nawas bilang, ini karena saudaraku, jadi jangan pengamati melihat calon budak ini dari dekat, nanti dia marah, soalnya ini adalah saudaraku sendiri yang kujual. Alasannya ngono. Lah, akhirnya setelah sepakat, kemudian Abu Nawas membuat surat kuasa. Jadi jika ini surat, ini setelah
intinya surat kuasa yo budak ini sepenuhnya milik majikan dan bisa disuruh atau diapakan oleh majikan, karena menjadi hak sepenuhnya oleh majikan. Nah, intinya ngono. Jadi setelah Abu Nawas menerima beberapa keping uang, akhirnya Abu Nawas pergi meninggalkan Badui tadi dan juga raja tanpa pamit raja. Kemudian si raja juga bingung, loh dari tadi Abu Nawas tidak kembali, itu kemana ini? Wah, kemudian akhirnya malah muncullah seseorang yang tidak dikenal. Maaf iki suarane rodok serak watuk. Kining di mau si Abu Nawas. Kamu, siapa kau? Tanya sang raja kepada Badui tadi. Sekarang aku adalah majikanmu, karena Abu Nawas menjual kamu kepadaku. Wah, apa? Betapa terkejutnya sang raja mendengar perkataan daripada Badui tadi, seperti disambar petir di siang bolong. Kurang ajar, dalam hatinya, kurang ajar Abu Nawas, telah menjualku. Akhirnya kamu sekarang budakku dan sekarang ikut aku. Kemudian budak tadi diseret dengan beruat, woi kurang ajar, aku adalah rajamu. Sebenarnya raja juga sudah mengatakan hal itu, aku adalah rajamu. Saya tidak tahu kalau kamu raja dan saya tidak peduli. Yang penting kamu adalah menjadi budakku sekarang. Ayo ikut aku. Kemudian diseret ke belakang rumah dan dikasih kapak. Ini kapak itu, belah kayu-kayu itu. Dikon merekuli kayu, dikon bandongi kayu lah. Namanya juga raja, ndak pernah soro, ndak pernah apa itu jenenge rekoso, tidak pernah belah kayu, ndak pernah sing anu. Lah akhirnya ya ora ngerti, malah justru kapak iku sing dicekel, sing apa iku jeneng sing diarahkan iku sing ketul, sing enggak tajem ya. Jadi wah, si Badui melihat itu, wah gimana kamu ini budak tidak bisa belah kayu, gini caranya, diwarai dengan kasar Badui tadi. Kemudian ganti sang raja juga mencoba untuk kembali lagi untuk memecah-mecah kayu, tapi tidak bisa, dia tidak mampu, malah tangannya melentung kabeh. Tangannya itu nyekeli perkul, nyekeli apa jenenge iku kapak iku melentung kabeh. Cenorat kulino ya, arah kulino, wah asem. Dalam hatinya masih dongkol, ini kurang ajar Abu Nawas ini. Wah. Kemudian setelah itu, setelah beberapa waktu, akhirnya wah, si Badui berkata kepada raja, wah ini saya merasa rugi membeli kamu sebagai budak, kamu tidak bisa apa-apa. Budak apaan kau? Budak bodoh. Kerja seperti ini aja nggak bisa, nggak pecus. Dilolone, wah cukup Badui. Kemudian Raja Rutnya, aku adalah rajamu, sambil mengeluarkan tanda apa jenenge, tanda kerajaan. Tanda pengenalan. Ini coro saya KTP lah, stempel atau tanda pengenalan. Kemudian setelah Badui itu mengamati itu dan wajah si raja, akhirnya ia mengenal bahwa itu adalah Raja Sultan Harun Ar-Rasyid. Lalu bersimpuh, bertekuk, memohon ampun, mohon maaf Baginda Raja, saya tidak tahu. Oke, saya maafkan karena kamu tidak bersalah. Ini yang bersalah adalah Abu Nawas yang telah menjual aku sebagai budak. Nih, akan kuremes-remes tubuh Abu Nawas. Sambil berlalu pulang menuju kerajaan. Nah, iki apa?
Itulah kisah sekelumit cerita bahwa kendele pintere Abu Nawas ngedol wani ngedol rajane. Ora gemen-gemen cara presiden didol dadi budak ya. Kendele krono ingin melaporkan bahwa ada praktek jual beli budak di situ yang belum teratasi, yang belum diketahui oleh raja. Ini raja yang bayangin, wah akeh pelajaran yang diambil juga raja. Kaya ngene iki lho, wong melarat, wong miskin arepe mangan dadak rekosone kaya ngene iki barang. Dalam hatinya juga bergumam seperti itu, wah rekoso wong cilik iku anjene. Dan sambil berlalu pulang ke kerajaan. Sambil Oke, sekian, semoga bermanfaat, menghibur, dan tentunya membawa barokah untuk kita semua. Tunggu cerita selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar yang positif di channel Kisah Tutor ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.